Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Arahma Asadat dengan NPM 2012011081. Dosen pembimbing Ibu Emilia Susanti SHMH. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas PowerPoint dari Resum Politik Hukum Pidana tentang tinjauan penanggulangan kejahatan melalui sarana pidana. Pengertian kejahatan. Seperti kita ketahui, KUHP membedakan antara perbuatan yang digolongkan kejahatan dan perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran. Sebagai sebuah konsep hukum, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman. Ada jenis-jenis kejahatan, jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penjahat. Apabila diperhatikan, maka dapat dikategorikan menjadi yang pertama, kesadaran atau tindakannya karena sudah merupakan pekerjaan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh perorangan seperti pembunuhan bayaran. Yang kedua, kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sekalipun merupakan pelanggaran hukum, yaitu penjahat yang melakukan dengan persiapan-persiapan terlebih dahulu. Yang ketiga, kesadaran bahwa si pelaku tidak diberi kesempatan oleh masyarakat atau masyarakat tidak bisa memberi hidup, sehingga terpaksa menjadi residivis untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Abdul Kiram, Melila, dan Sumaryono membagi kejahatan ke dalam 3 kelompok, yaitu kejahatan dari aspek sosiologis, kejahatan dari aspek yuridis, dan yang ketiga, kejahatan dari aspek psikologis. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana. Ajaran modern berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Di samping tujuan-tujuan lainnya, artinya masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggaran ketertiban, baik yang membahayakan jiwa, harta benda, atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan dalam kehidupan beragama. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum atau sanksi pidana merupakan orang yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2, yaitu lewat jalur penal, hukum pidana, dan lewat jalur non-penal, bukan di luar hukum pidana, di mana dapat dikelompokkan pada upaya non-penal. Upaya penanggulangan dengan penal lebih menitik beratkan pada sifat represif, penindasan, pemberantasan, atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Dengan menggunakan sarana penal, hukum pidana ialah masalah penentuan perbuatan apa yang harus dijadikan tindak pidana dan sanksi apa saja sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penanggulangan kejahatan dengan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat-sifat preventif, pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Namun walaupun demikian, sebenarnya penanggulangan dengan penal juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya, dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. D. Pendekatan yang digunakan dalam upaya penanggulangan. Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral, yaitu antara sarana penal dan non-penal. Kebijakan hukum pidana. Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.
Kebijakan hukum pidana itu atau politik hukum pidana, penal policy, pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, dan pelaksanaan hukum pidana, kebijakan eksekutif. Dilihat dari aspek penyusunan kebijakan kriminal atau criminal policy, dalam suatu aturan hukum harus memenuhi tahapan-tahapan sistem penyusunan perundang-undangan. Pertama, tahap perumusan hukum pidana oleh pembuatan undang-undang eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi. Kedua, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif. Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekutif pidana yang merupakan kebijakan eksekutif atau administratif. Dari ketiga tahap kebijakan tersebut, maka kebijakan pada tahap kebijakan formulasi dapat dikatakan sebagai kewenangan substantif, yaitu kewenangan yang ditimbulkan dari hukum pidana material atau substantif. Kewenangan formil prosedural, yaitu kewenangan yang ditimbulkan dari hukum pidana formil. Ditinjau dari aspek penegakan hukum pidana, kebijakan formulasi atau legislatif merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal sekaligus merupakan sumber landasan bagi proses penegak hukum selanjutnya, yaitu tahap aplikatif, penerapan, serta tahap eksekusi atau administratif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan hukum pidana, penal policy atau kebijakan kriminal terhadap suatu kejahatan merupakan bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.